Oke, baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Adnan Putra Setiawan. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok E, yaitu kelompok E di sini kita membuat aplikasi Nusantara Publish tentang penerbitan gitu. Sebelumnya eh, di sini saya mau mempresentasikan tentang laporan yang sudah dibuat oleh kelompok kami eh, dengan dosen pengampu Bapak Aher, dan berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok E. Yang pertama itu saya sendiri, ada Hendris Putra Setiawan dengan NPI 14623.082. Lalu ada Masluk Alfani Asmi dengan NBI 14623.095. Lalu juga ada Fajar Rizky Fatoni 14623.099. Lalu ada juga Alfitra Ardana Putra dengan NBI 14623.311. Lalu juga ada Hamedar Elang Mukhtar S dengan NBI 14623001112. Lalu juga ada Muhammad Rafli Rafli Ardiansyah dengan NBI 146230174. Lalu yang terakhir juga ada Juan Prawira N. Raharjo dengan NBI 14623.215. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang abstrak dari laporan kami. Nusantara Publish ini merupakan platform software as a service atau yang biasa kerap disebut SaaS, yang dirancang untuk mendigitalkan proses penerbitan ilmiah secara end-to-end, mulai dari pengajuan naskah, penyuntingan, per-review, produksi konten digital, hingga distribusi dan pengecekan royalti. Platform ini ditujukan bagi penerbit akademik seperti universitas, komunitas peneliti, serta penulis profesional yang selama ini menjalankan proses publikasi dengan banyak tahapan dan aktor. Lalu kami juga memiliki permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah proses penerbitan masih dominan manual melalui email, dokumen terpisah, dan spreadsheet. Pola kerja seperti ini memicu kehilangan data, kesalahan administrasi, duplikasi versi naskah, sulitnya penulisan revisi, serta keterlambatan dalam siklus publikasi. Di sisi kualitas, koordinasi editorial reviewer kurang terstruktur. Objektivitas review perlu dijaga dengan double blind review, dan pengecekan kebutuhan ilmiah atau plagiarisme membutuhkan alur yang jelas dan tercatat. Sebelumnya, kalau misalnya teman-teman masih awam dengan kata double blind review, saya akan menjelaskan secara singkat. Double blind review itu sendiri kayak kita memiliki 3 role, contohnya seperti ada author, editor, dan reviewer. Nah, author ini dia yang author atau penulis ya, biasanya itu dia tuh yang menulis naskah atau jurnal, lalu dikirimkan ke editor. Lalu nanti editor ini dia akan memilih reviewer yang sesuai dengan author tadi. Jadi ya, untuk mereview naskah dari authornya, makanya fungsi dari editor ini dia akan memilah naskah yang sesuai dengan reviewer yang sesuai. Double blind review itu gimana maksudnya? Jadi author di sini uh, tidak tahu siapa yang nge-review naskah milik dia itu. Sebaliknya juga reviewer juga dia tidak tahu siapa apa dia ini milik naskah siapa gitu yang sedang dia review gitu. Jadi secara kasarnya mungkin seperti itu ya kalau misalnya double blind reviewer. Lalu sebagai solusi dari permasalahan yang dimiliki Nusantara Publish atau memiliki proyek kami, eh, Nusantara Publish menyediakan workflow terintegrasi dengan peran author, lead author, editor, reviewer,
dan tim produksi digital. Sistem mendukung version control seluruh revisi dapat dilacak, manajemen penugasan reviewer independen, batas waktu serta status review, dan log aktivitas. Setelah naskah final, platform memfasilitasi tahapan produksi konten digital, ilustrasi, diagram, animasi, template, e-modul, sesuai alur submission, editorial review, per review, revision, final editing, desain dan layout, approval, publishing, sales, dan royalties, semuanya tercatat dengan status dan tanggal yang terstruktur. Lalu, hasil yang ditargetkan adalah proses publikasi yang lebih cepat, rapi, dan transparan, sekaligus memperkuat kualitas ilmiah melalui kontrol revisi dan review yang objektif. Platform juga merencanakan integrasi distribusi digital ke marketplace atau perpustakaan kampus, mencatat penjualan, unduhan, dan feedback, serta perhitungan royalti otomatis berdasarkan kontrak dan kontribusi penulis. Untuk skalabilitas disiapkan dashboard multi-role, multi-tenant bagi admin dan penerbit, keamanan berlapis, multi-level RBAC, audit trail, backup otomatis, serta dukungan multibahasa dan zona waktu. Berikut untuk daftar isi yang dibuat pada laporan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 1 di pendahuluan. Di sini tugas saya akan menjelaskan sampai latar belakang saja teman-teman. Jadi selanjutnya itu merupakan teman saya untuk menjelaskan sesuai dengan role mereka masing-masing. Di sini latar belakangnya, laju produksi karya ilmiah di Indonesia itu terus meningkat seiring kebutuhan publikasi untuk akreditasi. Karir akademik dan reputasi institusi buku akademik, jurnal ilmiah, dan modul digital kini menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan dan riset. Di saat yang sama, tren global menuntut penerbitan bertransformasi ke arah digital, kolaboratif, cepat, dan transparan, termasuk dalam distribusi serta pengolahan hak cipta dan royalti. Artinya, proses penerbitan tidak bisa lagi mengandalkan cara tradisional karena menerbitkan banyak tahapan dan aktor dengan standar mutu yang semakin tinggi. Namun, kenyataan mayoritas proses penerbitan ilmiah masih dilakukan secara manual dan terpecah-pecah melalui email, dokumen terpisah, serta spreadsheet. Cara ini memicu masalah berulang seperti kehilangan data, duplikasi versi naskah, jejak revisi yang tidak rapi, status pekerjaan yang tidak sinkron, dan keterlambatan publikasi. Dampaknya bukan cuma ke waktu, tapi juga ke biaya operasional penerbit dan produktivitas penulis yang harus bolak-balik mengurus revisi tanpa alur yang jelas. Dari sisi kualitas, alur editorial reviewer tidak terstandar, objektif review rawan, bias karena identitas tidak dikelola dengan mekanisme double blind yang tegas. Sementara verifikasi referensi dan pengecekan plagiarisme masih banyak bergantung pada prosedur manual yang sulit diaudit. Karena itu, dibutuhkannya platform digital terpadu yang mampu mengelola seluruh siklus penerbitan ilmiah secara end-to-end. Platform harus mendukung multiperan author, editor, reviewer, tim produksi, admin, menyediakan version control untuk menelusuri revisi serta workflow review yang terstruktur dengan deadline dan log aktivitas. Selain itu, sistem ideal perlu mengintegrasi produksi konten digital, distribusi ke marketplace atau perpustakaan, pencatatan performa publikasi, dan perhitungan royalti otomatis yang transparan. Nusantara Publish dikembangkan secara solusi SaaS untuk menjawab kebutuhan tersebut agar proses penerbitan lebih efisien, kualitas ilmiah terjaga, dan ekosistem distribusi serta royalti menjadi lebih profesional, terukur, dan siap
diskalakan lintas institusi. Oke, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini kita terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen publikasi naskah berbasis web menggunakan framework Laravel. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengelola alur proses publikasi naskah, mulai dari pengajuan oleh autor, proses review oleh reviewer, hingga publikasi oleh penerbit secara terstruktur. Lalu ketiga, bagaimana menerapkan pembagian peran dan hak akses pengguna dalam sistem Nusantara Publish agar setiap pengguna dapat menjalankan fungsi sesuai dengan tugas masing-masing. Lalu yang terakhir dan yang keempat, bagaimana melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa fitur dan alur kerja yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu terdapat ruang lingkup permasalahan juga. Di sini yang pertama, sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel dengan arsitektur model view controller atau MFC. Kedua adalah sistem hanya berfokus pada pengelolaan proses publikasi naskah mulai dari pengajuan naskah oleh autor, proses review oleh reviewer, hingga publikasi oleh penerbit. Lalu ketiga, terdapat sistem dibatasi pada 4 peran utama, yaitu peran autor, reviewer, penerbit, dan admin, dengan hak akses yang berbeda-beda sesuai peran masing-masing. Selanjutnya, sistem tidak membahas proses penulisan naskah secara detail, melainkan hanya mengelola file naskah dan informasi pendukungnya. Lalu keenam, proses review naskah dibatasi pada pemberian nilai dan status hasil review tanpa membahas metode penilaian akademik secara mendalam. Lalu, terdapat juga sistem tidak mencakup pengelolaan jurnal secara eksternal seperti indeksasi nasional atau internasional, serta distribusi publikasi ke pihak ketiga. Lalu yang terakhir adalah pengujian sistem difokuskan pada fungsionalitas untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan alur bisnis yang telah ditentukan. Lalu terdapat tujuan. Nah, tujuan untuk dibuatnya aplikasi Nusantara Publish ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama adalah merancang dan membangun sistem manajemen publikasi naskah berbasis web menggunakan framework Laravel sesuai ketentuan. Lalu yang kedua adalah mengimplementasikan alur bisnis publikasi naskah yang mencangkup proses pengajuan, peninjauan, dan publikasi naskah. Lalu yang ketiga adalah menerapkan sistem multi-role dengan pengelolaan hak akses yang jelas bagi autor, reviewer, penerbit, dan admin. Dan yang keempat, menghasilkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan transparansi dalam proses pengelolaan publikasi naskah. Lalu yang kelima adalah melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan. Lalu di sini pun ada manfaat untuk dibuatnya aplikasi Nusantara Publish berbasis web ini. Yang pertama adalah manfaat untuk penggunanya, yaitu mempermudah autor dalam mengajukan dan memantau status naskah yang telah disubmit, lalu membantu reviewer untuk melakukan peninjauan naskah secara terstruktur dan terdokumentasi, lalu memudahkan penerbit dan dalam mengelola naskah yang telah direview serta menentukan kelayakan publikasi, lalu meningkatkan keteraturan dan transparansi proses publikasi naskah melalui sistem terintegrasi. Lalu, manfaat bagi sistem itu apa aja sih? Manfaat bagi sistem menyediakan sistem terpusat untuk pengelolaan data naskah pengguna dan status publikasi, lalu mengurangi resiko kesalahan pencatatan,
dan kehilangan data yang sering terjadi pada proses manual. Lalu, apa saja manfaat bagi penulis? Manfaat bagi menulis adalah menambah pengalaman dan pemahaman dalam merancang serta mengimplementasikan aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel. Lalu yang kedua, menerapkan konsep arsitektur MFC tadi, yaitu model view controller dalam pengembangan sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah menjadi referensi portofolio dalam pengembangan sistem informasi berbasis web di masa mendatang. Untuk bagian selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu untuk bab 2 implementasi sistem. Pertama, arsitektur aplikasi Laravel. Aplikasi Nusantara ini dikembangkan menggunakan framework Laravel, yaitu sebuah framework PHP berbasis model View Controller yang dirancang untuk membangun aplikasi web secara terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan. Arsitektur aplikasi Nusantara ini dirancang untuk mendukung sistem manajemen naskah, pengelolaan penggunaan dengan berbagai peran, multi-role, pengelolaan organisasi multi-tenant, sistem pembayaran, serta pencatatan aktivitas administrator. Dengan arsitektur ini, aplikasi mampu menangani kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara terintegrasi. Penerapan pola model view controller yang pertama yaitu A-model. Model merupakan bagian dari arsitektur MVC yang berfungsi sebagai representasi dari tabel-tabel database. Model bertugas mengelola data, menjalankan operasi CRUD, serta mendefinisikan relasi antar tabel menggunakan Eloquent ORM. Dalam aplikasi Nusantara ini, model digunakan untuk yang pertama merupakan sistem database secara object-oriented. Yang kedua, mengelola relasi antar entitas seperti pengguna, naskah organisasi, pembayaran, dan lokativitas. Yang ketiga, menjaga konsistensi data melalui pengaturan variabel atribut. Model utama yang digunakan dalam aplikasi ini meliputi user, naskah, tenant, payment, dan admin log. Selanjutnya yaitu View. View merupakan bagian aplikasi yang berfungsi menampilkan antarmuka kepada pengguna. Laravel menggunakan template engine yang memungkinkan pengembang membuat tampilan yang dinamis, modular, dan mudah dikembangkan. Antarmuka aplikasi Nusantara ini dirancang agar dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop maupun mobile. Untuk selanjutnya yaitu controller. Controller merupakan bagian dari arsitektur model view controller yang berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Controller menerima permintaan request dari pengguna melalui routing, memproses logika bisnis sesuai peran pengguna, memanggil model untuk pengolahan data, dan mengembalikan hasil berupa tampilan atau respon tertentu. Pada aplikasi Nusantara ini, aplikasi controller dirancang dengan pendekatan pemisahan berdasarkan peran pengguna role-based controller. Untuk struktur controller aplikasi Nusantara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, controller umum terdapat out controller. Yang kedua, controller root admin terdapat admin dashboard controller, layanan controller. Yang ketiga, controller root author terdapat author dashboard controller dan naskah controller. Yang keempat, controller role editor yang terdapat editor naskah controller. Yang kelima, controller role reviewer yang terdapat reviewer controller. Yang keenam, controller role penerbit yang terdapat penerbit dashboard controller. Selanjutnya, pengamanan akses berdasarkan role. Aplikasi Nusantara ini menerapkan sistem pengamanan berbasis role untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya. Role yang tersedia meliputi author, editor, reviewer, penerbit, dan admin. Tetapi role admin memiliki akses tinggi dalam sistem, namun akses ke fitur administrasi tidak tersedia melalui halaman publik. Seluruh fitur admin hanya dapat diakses melalui jalur yang dilindungi oleh middleware autentikasi, AUT, middleware pemasangan role yaitu role admin, lalu routing khusus administrator. Selanjutnya, sistem pengelolaan organisasi atau tenant. Pada aplikasi Nusantara ini mendukung pengelolaan organisasi melalui tabel tenant yang digunakan untuk menyimpan data institusi atau organisasi pengguna aplikasi. Setiap tenant memiliki informasi seperti paket layanan, status, serta riwayat pembayaran. Selanjutnya yaitu implementasi database.
Database yang digunakan dalam aplikasi ini adalah MySQL atau MariaDB dengan nama database Nusantara. Struktur database dirancang untuk mendukung seluruh kebutuhan sistem, mulai dari manajemen pengguna, pengelolaan naskah, pengelolaan sistem tenant, sistem pembayaran, hingga pencatatan aktivitas administrator. Untuk database table user digunakan pertama yaitu untuk database table user digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem. Setiap pengguna memiliki peran role yang menentukan asasnya. Kolom utamanya pada tabel user ini antara lain ID, name, email, password, role, get add, dan get add. Tabel user ini dasar sistem autentikasi dan otoritas dan aplikasi Nusantara. Dan selanjutnya itu untuk tabel naskah digunakan untuk menyimpan data naskah yang diunggah oleh author dan diproses melalui tahap reviewer. Setiap naskah memiliki informasi seperti judul dan ringkasan, file naskah, status naskah, reviewer yang ditugaskan, dan catatan dan status hasil review. Relasi antar tabel pada naskah ini memastikan bahwa setiap naskah terhubung dengan author dan reviewer yang sesuai. Selanjutnya yaitu untuk tabel tenan. Tabel tenan menyimpan data organisasi atau institusi yang menggunakan nama Nusantara ini. Informasi yang disimpan yaitu meliputi nama organisasi, email organisasi, paket layanan, status keanggotaan, jumlah pengguna, dan nama bergabung. Tabel ini berperan penting dalam implementasi sistem multi-tenant. Yang selanjutnya yaitu tabel payment. Tabel payment digunakan untuk menyimpan data pembayaran yang dilakukan oleh tenant. Tabel ini mendukung fitur manajemen pembayaran yang dikelola administrator. Data yang disimpan pada tabel payment meliputi tenant yang melakukan pembayaran, paket layanan, jumlah pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran, dan waktu pembayaran. Melalui tabel payment ini, administrator dapat memantau status pembayaran setiap tenant secara terpusat. Untuk tabel yang terakhir yaitu database tabel admin log. Tabel admin log ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh administrator dalam sistem. Setiap aksi penting seperti pengelolaan data, finance, perubahan status pembayaran, dan penerimaan pengguna akan dicatat sebagai riwayat aktivitas. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pengawasan sistem. Yang selanjutnya yaitu implementasi model. Implementasi model pada aplikasi Nusantara ini digunakan menggunakan URM yang disediakan oleh Novel. Setiap tabel dalam database dipresentasikan oleh sebagai model yang berada pada direktori app atau model. Model ini berfungsi sebagai penghubung antara logika aplikasi dengan database serta mengatur relasi entitas. Yang pertama yaitu model untuk user. Model user dipresentasikan tabel user yang digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem. Model ini berperan sebagai dasar autentikasi pengguna serta pengaturan hak asasi berdasarkan peran role yang dimiliki. Dalam aplikasi Nusantara ini, model user berhubungan dengan data naskah yang dikelola pengguna. Seorang pengguna dapat berperan sebagai penulis naskah maupun sebagai reviewer yang melakukan peninjauan naskah. Selain itu, model user ini juga digunakan dalam proses pembahasan aksi fitur agar setiap pengguna hanya dapat mengakses sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya yaitu model naskah. Model naskah digunakan untuk mengolah data naskah yang diunggah oleh penulis dan diproses mulai tahap peninjauan oleh reviewer. Model ini menjadi bagian utama dalam sistem manajemen naskah pada aplikasi Nusantara. Selanjutnya yaitu model tenan. Model tenan ini digunakan untuk mengesampingkan data organisasi atau institusi yang menggunakan aplikasi Nusantara. Model tenan ini mendukung pengelolaan sistem berbasis organisasi dengan memisahkan data antar tenan. Melalui model tenan ini, sistem dapat mengelola informasi organisasi menghubungkan organisasi dengan pengguna yang bergabung di dalamnya, serta mendukung pengelolaan layanan yang digunakan oleh masing-masing tenan. Lalu ada model payment, yaitu digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pembayaran yang dilakukan oleh tenan dalam sistem. Model ini mendukung fitur manajemen pembayaran yang dikelola administrator. Yang terakhir yaitu model admin log. Model admin log digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh administrator dalam sistem. Model admin log ini berfungsi sebagai saran pencatatan dan pengawasan terhadap tindakan admin. Dengan adanya model admin log, setiap akses penting yang dilakukan oleh administrator dapat dicatat sebagai riwayat aktivitas, sehingga sistem memiliki mekanisme pengawasan dan audit yang jelas. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya di sini ada implementasi routing. Implementasi routing pada aplikasi Nusantara Publish, aplikasi web kami, kelompok kami, dilakukan menggunakan fitur routing yang disediakan oleh framework Laravel melalui file routes dan atau web.php. Routing ini berfungsi sebagai penghubung antara permintaan request dari pengguna dengan controller yang menangani logika aplikasi. Oke, yang pertama di sini ada routing autentikasi. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas routing tersebut. Routing autentikasi digunakan untuk menangani proses login, registrasi, dan logout pengguna. Route ini mengarahkan pengguna ke controller untuk menampilkan form login dan registrasi serta memproses data autentikasi. Yang kedua, routing author. Routing author ini digunakan untuk mengatur akses pengguna dengan peran author. Route ini dirundungi oleh middleware out dan lore author, sehingga hanya penulis naskah yang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, routing editor. Routing editor digunakan untuk mengatur fitur yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran editor. Menggunakan prefix editor dan penama router editor. Sistem menyediakan halaman dashboard editor, daftar naskah masuk, detail naskah, pengiriman naskah ke reviewer. Yang keempat, routing reviewer ini digunakan untuk mendukung aktivitas pengguna dengan peran reviewer. Route ini memungkinkan reviewer mengakses dashboard, daftar tugas review, detail naskah, mengirim hasil review, serta melihat riwayat peninjauan naskah. Yang kelima, routing admin. Routing admin digunakan untuk mengelola seluruh fitur administratif dalam sistem dan hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran admin. Selanjutnya, yang keenam, routing logout. Routing logout digunakan untuk menangani proses keluar dari website pengguna dari sistem aplikasi Nusantara Publish. Route ini menggunakan metode POS untuk menjaga keamanan dari serangan cross-site request forgery atau dengan disebut CSRF. Pada proses logout, sistem akan mengakhiri sesi autentikasi pengguna dengan memanggil fungsi out ke logout untuk memastikan tidak ada sesi lama yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, routing penerbit. Routing penerbit digunakan untuk pengguna dengan peran penerbit yang bertanggung jawab terhadap pengolahan jurnal dan naskah pada aplikasi Nusantara Publish. Di sini saya akan memperlihatkan codingan dari web.php dari root tersebut. Nah, di sini ada banyak controller dan disambung ke web.php atau disebut root. Oke, yang pertama di sini ada yang saya sebelumnya jelaskan, autentikasi. Sini ada root get, login, dan root post. Seperti begini kodenya. Selanjutnya kode dari author.
root dari malware supaya aman. Seperti begini kodenya. Untuk selanjutnya editor seperti kayak root dari author, tetapi menggunakan prefix name, prefix dari editor, dan name editor. Root get ini untuk memasukkan data-datanya. Selanjutnya reviewer. Root reviewer ini seperti kayak sebelumnya root editor, seperti begini kodenya. Ini ada statusnya ada 6, approved by reviewer, minor revision, major revision, revisi, diterima dan ditolak. Dan untuk view-nya reviewer riwayat. Dan selanjutnya bagian root admin. Root admin sini persis kayak sebelumnya, dan ada payment dan layanan. Dan untuk selanjutnya root record, root out kayak begini codingannya untuk regenerate tokennya. Dan terakhir untuk routing penerbit seperti begini, dan ini ada detail naskahnya, halaman kelola naskah, dan update 100 naskah. Oke, selanjutnya implementasi controller pada aplikasi Nusantara Publish dilakukan menggunakan konsep MVC, model view controller, yang disediakan oleh framework Laravel. Oke, yang pertama controller admin. Controller pada folder author digunakan untuk mengatur aktivitas pengguna dengan peran penulis admin. Di sini ada admin dashboard controller, dan layanan controller. Yang kedua, controller author digunakan untuk mengatur aktivitas pengguna dengan peran penulis naskah. Yang berisi ada 2 author dashboard controller dan naskah controller. Yang selanjutnya controller editor digunakan untuk mengatur proses editorial terhadap naskah. Isinya ada editor naskah, controller bertanggung jawab untuk mengolah naskah dari sisi editor. Yang selanjutnya controller penerbit. Pada folder penerbit digunakan untuk mengelola aktivitas yang berkaitan dengan proses penerbitan. Untuk isinya penerbit dashboard controller, informasi naskah yang siap diterbitkan. Untuk terakhir controller review. Controller pada folder review digunakan untuk mendukung proses peninjauan naskah oleh reviewer. Isinya reviewer controller. Controller ini digunakan untuk mengelola proses review naskah seperti memberi penilaian, catatan revisi, serta keputusan terhadap naskah yang ditinjau. Untuk codingannya seperti begini. Nah, yang saya tadi jelaskan, admin dashboard controller, return view admin dashboard, total tenant, total pengguna, tenant aktif, dan tenant. Kurang kayak gini. Seperti begini untuk codingan dari admin dashboard controller. Ada payment-nya.
Log di luar transaction aman, pasti aman. Untuk konfirmasi pembayaran oleh admin, ini admin log di luar transaction, dan ini edit tenant, ada basic, premium, enterprise. Untuk paket halaman layangan, paket-paketnya. Dan di sini layanan controller, halaman utama layanan, basic, premium, enterprise, harga paket. Ini paket terpopuler, otomatis fungsinya. Di sini ada form tambah paket layanan. Root ke admin layanan. Dan selanjutnya untuk controller author dashboard controller. Seperti begini untuk codingannya. Dan naskah controller.php, ambil semua naskah milik author yang sedang login, user ID-nya. Validasi hanya boleh jika status revisi. Jika naskahnya revisi bisa, hanya boleh validasi. Simpan file revisi. Untuk selanjutnya editor naskah controller. Ini pasti harus wajib ada. Dashboard editornya. Di sini ada status dikirim, status dalam review, status revisi, dan create, add, dan deskripsi. Menampilkan daftar naskah yang masuk ke editor. Dan ini detail naskah, ambil semua reviewer, update status naskah, kirim naskah ke reviewer. Ini pencarian judul, author, dan name. Filter status, filter reviewer, seperti begini. Sorting, kayak filter terbaru, terlama, judul, author, pagination. Ini seperti ada halaman tertentu. Untuk penerbit dashboard controller seperti begini. Kartu start, jurnal aktif pakai naskah menunggu review, info tenant seperti begini. Manajemen jurnal, manajemen user, dan detail naskah, penerbit lengkap, kelola naskah. Nah, ini balik ke halaman jurnal. Reviewer. Nah, seperti begini codingannya. Dan saya menjelaskan secara ringkas tadi sebelumnya. Oh ya, di sini kelewatan. Di sini ada out controller. Untuk out login, menampilkan login. Ini luar publik saja, admin dikunci. Nanti ada otomatis untuk adminnya. Nah, seperti begini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari view auto blade. Nah,
view dari admin dulu ya. View dari admin, tampilan dari admin. Sebentar. Ini dari tampilan website adminnya. Nah, seperti begini, ada navbarnya, ada tenant, layanan, activity log, dan logout. Untuk halaman admin ini tidak bisa public untuk admin khususnya. Di sini ada tambah tenant baru. Total tenant ada 2, total pengguna semuanya 5, tenant aktif 2. Tenant terbaru ini ada nama organisasi, email, paket, status, tanggal bergabung. Nah, seperti begini tampilannya. Ini tampilan edit tenant, bisa diedit tenant. Selanjutnya di sini ada tenant. Nah, tenant pembayaran, payment, ada pilihan perpanjang, suspend, hapus. Untuk layanan seperti begini, basic, premium, enterprise, activity log, ini activity admin semua, admin yang aksi dari website tersebut. Untuk selanjutnya, sini saya akan menampilkan tampilan dari author. Ini ada dashboard author. Di atas navbarnya naskah saya. Ada submit naskah baru. Profil dari autornya sudah kirim 1. Seperti begini. Ada naskah terbaru, cari naskah, dan footernya. Dan untuk selanjutnya, editor. View atau blade dari editor. Nah, untuk dari dashboard editor panel ini, nah di sini ada naskah masuk dan butuh revisi 1. Untuk revisinya ini kisah maling kundang. Naskah masuknya ada pengembangan aplikasi web. Nah, ini naskahnya ada detail naskah, lihat file naskah, perlu revisi, update status, reviewer, catatan untuk reviewernya. Dan selanjutnya ke reviewer.
Nah, untuk halaman reviewernya seperti begini, kurang lebih. Tugas aktifnya 0, review selesai 1. Di sini ada reviewnya seperti ini, ada keputusannya, ada approve, minor revision, major revision, kirim review. Tugas review ini belum ada tugas review. Riwayat. Nah, riwayat yang revisi ada kisah Maring Kundang naskahnya. Lihat detail seperti begini. Selanjutnya ke penerbit. Nah, untuk penerbitnya di sini ada logonya dan dashboard. Nah, barang ada jurnal, user, dan logout. Untuk yang pertama ada 2 total jurnal yang masuk. 1 total tim, naskah masuk 0, publikasi bulan ini masih 0, belum dipublikasi. Bisa dikelola. Kelola naskah ini seperti begini. Status naskah, set ke publish jika naskah resmi diterbitkan atau arsip jika sudah tidak aktif. Bisa lihat detailnya seperti begini. Ada penulis nama dari Rafli, reviewernya, dan tanggal dibuat atau update terakhir. Untuk user, manajemen user, total usernya ada 5, 1 admin, 1 editor, 1 reviewer. Ini ada bagian-bagian dari admin, penerbit, reviewer, editor, dan author, dan tanggal penerbitnya. Selanjutnya, Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya bab 3, implementasi bisnis proses. Bab ini menjelaskan alur bisnis dan workflow sistem Nusantara Publish dalam mengelola proses publikasi naskah. Penjelasan difokuskan pada tahapan utama yang dilalui naskah mulai dari pengajuan oleh autor, penunjukan reviewer, proses review hingga publikasi naskah oleh penerbit. Nah, di sini ada submit naskah oleh autor. Proses ini dimulai dari autor sebagai pihak yang mengajukan naskah ke dalam sistem. Autor harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur submit naskah. Setelah berhasil login, autor dapat mengisi form pengajuan naskah yang berisi informasi judul naskah, deskripsi singkat, serta mengunggah file naskah yang akan dipublikasikan. Setelah naskah berhasil disubmit, sistem akan menyimpan data naskah ke dalam database dengan status awal sebagai submitted. Pada tahap ini, autor hanya memiliki hak untuk melihat dan memantau status naskah yang telah diajukan, tanpa dapat mengubah status publikasi. Proses ini bertujuan agar setiap naskah yang masuk tercatat dengan baik dan siap untuk diproses ke tahap berikutnya. Baik, berikutnya penunjukan review oleh penerbit atau admin. Setelah naskah berhasil diajukan oleh autor, admin atau penerbit memiliki kewenangan untuk
menunjuk reviewer yang akan melakukan peninjauan terhadap naskah tersebut. Proses menunjukkan reviewer dilakukan melalui sistem dengan memilih reviewer yang tersedia dan sesuai dengan bidang naskah. Setelah reviewer ditetapkan, sistem akan memperbarui dan naskah dengan menambahkan informasi reviewer yang ditugaskan. Reviewer yang ditunjuk kemudian dapat melihat daftar naskah yang harus direview pada dashboard mereka masing-masing. Dengan adanya proses ini, alur penunjukan reviewer menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Baik, berikutnya proses review. Reviewer yang telah ditunjuk dapat mengakses naskah yang diberikan melalui sistem. Pada tahap ini, reviewer melakukan proses peninjauan dengan membaca naskah dan memberikan hasil review berupa catatan atau penilaian yang telah disediakan oleh sistem reviewer juga dapat menentukan status hasil review seperti disetujui atau ditolak sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Hasil review yang diberikan oleh reviewer akan disimpan dalam sistem dan dapat dilihat oleh pihak penerbit atau admin. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap naskah yang diajukan telah melalui tahap penilaian sebelum dapat dipublikasikan. Berikutnya, publikasi naskah. Tahap akhir dalam workflow sistem Nusantara Publish adalah publikasi naskah. Naskah yang telah mendapatkan persetujuan dari reviewer akan diproses oleh penerbit untuk ditentukan status publikasinya. Penerbit memiliki hak untuk mempublikasikan naskah ke dalam jurnal yang tersedia pada sistem. Setelah naskah dipublikasikan, status naskah akan diperbarui menjadi published dan naskah tersebut akan masuk ke dalam daftar jurnal yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan sistem. Dengan adanya proses ini, seluruh alur publikasi naskah dapat berjalan secara terstruktur, terdokumentasi, dan transparan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Juan Prawin atau Wijaya Raharjo akan mempresentasikan tentang hasil uji pada perangkat lunak atau aplikasi web Nusantara Publish dari kelompok kami, kelompok E. Oke, yap. Langsung saja di sini. Sebelumnya saya akan mengubah tampilan dari Google menjadi ke hasil Word saya. Ya. Oke, tes. Nah, awalnya adalah pengujian sistem pada aplikasi Nusantara Publish dilakukan dengan mengacu pada standar ISO IEC IEEE 21149 yang merupakan standar internasional dalam proses dan dokumentasi pengujian perangkat lunak. Standar ini digunakan untuk memastikan bahwa pengujian dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jenis pengujian yang diterapkan pada penelitian ini adalah sistem testing, yaitu pengujian terhadap sistem secara keseluruhan setelah seluruh modul utama diintegrasikan. Fokus pengujian diarahkan pada aspek fungsionalitas sistem, khususnya pada fitur-fitur utama yang digunakan oleh setiap peran pengguna. Dan role-role yang tersedia dalam aplikasi ini adalah guest, adalah user yang belum masuk sebagai 5 role yang akan saya sebutkan. Lalu ada 2, author, editor, reviewer, admin, dan juga penerbit. Dan juga pendekatan pengujian yang digunakan adalah black box testing, di mana pengujian dilakukan berdasarkan fungsi dan keluaran sistem tanpa memperhatikan struktur kode program di dalamnya.
Teknik pengujian digunakan meliputi use case testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, equivalence partitioning untuk menguji kelompok input valid dan tidak valid, negative testing untuk memastikan bahwa sistem mampu menangani kesalahan input dan akses tidak sah. Tuh, sebenarnya kayak memberikan kalau kita memasukkan password atau email yang salah, nanti akan muncul pemberitahuan gitu. Pengujian dilakukan secara manual dengan menjalankan setiap test case yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional sistem. Hasil pengujian dicatat dalam bentuk status pass atau fail, atau sukses atau gagal, serta diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan kesalahan yang berupa severity apabila ditemukan kegagalan. Yang nantinya dibagi 3, ada P1, P2, P3. Semakin kecil tuh dia semakin besar dampaknya terhadap aplikasi itu sendiri. Lalu pada sebab selanjutnya adalah tabel uji. Berdasarkan metode pengujian yang telah ditetapkan, disusun sebanyak 60 test case yang mencakup seluruh model dan peran pengguna pada aplikasi Nusantara Publish. Penyusunan tabel uji mengacu pada ISO IEC IEEE 29119/3 atau dokumen yang ketiga dari 29119 yang berjudul Test Case Specification. Secara umum, tabel uji terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu ada test case ID, row, skenario uji, langkah uji, data uji, expected result, actual result, status pass atau fail. Setiap test case telah dieksekusi dan diberi status hasil pengujian sesuai dengan kondisi aktual sistem. Berikut ini adalah hasilnya. Nah, kalau di sini kita nggak bisa memberikan yang jelas ya, karena ini terlalu besar, maka saya akan pindahkan ke Excel. Saya buat. Oops. Oke. Nah, berikut ini adalah hasil-hasilnya. Ini akan saya coba secara langsung atau live di sini. Mulai dari test case out number 1, role guess, login valid. Langkah ujinya adalah isi email dan password valid, lalu login. Lalu dari data ujinya, email dan password ini harus benar. Expected result redirect ke dashboard sesuai dengan role. Nah, ini sebelum kita lanjut ke actual result, langsung kita masuk ke sini aja. Langsung ke Nusantara Publish-nya. Wait. Nusantara Publish. Nah, ini dia. Oke. Di sini kita udah menyiapkan ya. Kita coba masuk sebagai author dulu. Di sini kita copy. Oke. Passwordnya 1-0. Oke. Nah, di sini berhasil ya masuk. Dan ya langsung berhasil ke direct ke role author ya. Berarti ini berhasil. Langsung saja kita pindah lagi ke Excel. Yap. Oke. Actual resultnya sesuai expected result berdasarkan analisis dan implementasi dan alur umum sistem. Statusnya kita kasih pass. Lanjut ke test case out 2, role-nya masih guest. Skenario ujinya kita skenario uji negatif ya, login password salah. Di sini langkah ujinya kita kasih email benar dan juga passwordnya, tetapi passwordnya salah, terus submit. Dan data ujinya itu berupa password yang salah. Expected resultnya pesan error login muncul. Langsung kita coba saja. Oke, wait. Kita log out dulu. Emailnya tadi. Oke.
Kita kasih tadi 1 sampai 0, sekarang 2 sampai 0. Kita hilangkan satunya. Nah, di sini berhasil ya, muncul email atau password salah sesuai dengan expected resultnya. Oh, wait. Oke. Kita langsung balik ke file actionnya. Nah, expected resultnya kan pesan error login muncul. Lalu actual resultnya sesuai expected result. Nah, nanti statusnya di sini berupa passed. Lanjut ke test case nomor 3. Di sini ada role guest. Skenario ujinya login email kosong. Langkah ujinya kosongkan email lalu submit. Data ujinya berupa email kosong. Expected resultnya validasi email wajib. Oke, langsung aja kita pergi ke Google. Oke, langsung kita submit ya. Nah, nanti muncul nih, please fill out this field. Dan gak bisa masuk ke mana-mana ya, karena belum terisi emailnya. Dan itu berarti kita berhasil melakukan test case nomor 3. Yap, nomor 3. Validasi email wajib. Sesuai expected result, berdasarkan analisis implementasi dan alur umum sistem. Statusnya pass. Lalu lanjut ke test case out nomor 4. Role-nya masih sama. Login password kosong. Kosongkan password ke data ujinya berupa passwordnya kosong. Nanti hasilnya kurang lebih masih sama seperti tadi ketika saya memasukkan email yang kosong. Oke, lanjut. Isi email, lanjut. Nah, muncul error yang sama ya di sini. Wait. Nah, hasilnya sesuai ya, sesuai dengan expected result. Lanjut ke test case nomor 5. Guest register skenario ujinya yaitu register role author. Isi form register, pilih role author. Data ujinya kita masuk sebagai role author, akan dibuat expected resultnya akan dibuat dan login redirect sesuai aturan. Oke, berarti ini ketika kita register sebagai anggota baru, kita sek4@gmail.com. Passwordnya sama aja ya, 1 sampai 0. Pilih role-nya tadi author. Oke, langsung saja daftar. Expected resultnya tadi kita langsung masuk ke halaman untuk role author. Yap, benar saya di sini kita langsung masuk ke role author ya. Nah, terima kasih author. Oke, berarti kita pass ya untuk oh, sorry, ternyata belum. Sorry, ternyata belum diganti halamannya tadi. Oke, wait. Kita ulangi ya, kita register sebagai haho@gmail.com. Password email saja yang gampang saja. Sangka author. Yap, berhasil ya masuk ke author. Ya, langsung kita cek pada Excel-nya. Oke. Di sini sudah selesai, sesuai ya, langsung kita coba ke editor. Prosesnya sama ya, register sebagai editor. Langsung saja. Logout. Sorry. Editor ini. editor@gmail.com. Passwordnya sama seperti tadi, 1 sampai 0.
sampai 0, jadi peran sebagai editor. Oke, langsung daftar saja. Set, oke. Sorry, salah pencet. Dan berhasil saja kita di sini langsung masuk ke panel editor. Yuk. Berarti test case yang tadi benar ya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke test case 6. Test case nomor 7. Register sebagai role reviewer. Langsung kita aja. Lanjut. Kita log out dulu. Oh, sorry. Reviewer at gmail.com. Reviewer. Yap, dan benar saja kita langsung masuk ke panel reviewer sesuai dengan hasil yang diekspektasikan. Oke, lanjut ke test case selanjutnya. Test case nomor 8, register sebagai penerbit. Yap, langsung saja kita tes. Log out dulu. Register sebagai sorry tadi penerbitnya. Oh ya, penerbit at gmail.com. Role-nya penerbit. Oke, langsung saja daftar. Yap, benar saja langsung masuk ke role penerbit ya di sini guys. Oke, sorry, bukan guys. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 9. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sebanyak 10. Kita tes langsung sebanyak 10 test case saja ya, karena durasinya mungkin akan menjadi terlalu lama jika saya menjelaskan satu persatu sampai 60 test case. Nah, di sini nomor 9 ini ada register role admin ilegal. Manipulasi register role admin ditolak role tidak izin. Atau ini mungkin bisa langsung masuk sebagai admin di sini bentar. Admin. Dashboard. Misalnya tidak bisa ya. Tapi kalau kita masuk sebagai admin, di sini bisa langsung. Oops, sorry. Oh, kita ulangi lagi. Sorry, belum saya ganti tampilannya. Oke. Yap, di sini masih tetap ada, tapi kalau misalnya kita langsung masuk ke admin dashboard, kita nggak bisa. Tapi untuk halaman admin sendiri bisa diakses hanya ketika kita memang terdaftar sebagai admin itu sendiri melalui komen di CMD ya. Itu. Oke, kita logout dulu. Kita lanjut ke test case yang terakhir untuk hari ini, yaitu test case 10. Ini ada usernya logout, klik logout dan dekat dari kita udah logout yang langsung saja dan benar masih bisa. Langsung aja ke TC out sebagai guest, akses dashboard tanpa login. Contohnya akses auto dashboard tanpa login. Nanti langsung dia redirect login kayak seperti yang tadi saya lakukan ya. Oke.
Kita coba author dashboard. Nah, author dashboard. Nah, langsung redirect ke login lagi ya. Author dashboard. Nah, bisa. Author dashboard. Yep. Dan sesuai dengan expected result. Yang ya, begini adalah hasil dari test case yang sudah saya lakukan untuk masing-masing role. Dan jika masih ada beberapa fail seperti submit review, major, isi note. Skenario-nya adalah isi note, pilih major, submit, dan data ujinya berupa aksi pemilihan major, status riwayat, review tersimpan major. Dan di sini hasilnya tidak sesuai, map major revision jadi reject, dapat tidak sesuai dengan logika bisnis. Di sini perlu klarifikasi dan penyelarasan. Dan tapi semua error ini tidak akan berdampak kepada belum saya ganti. Semua error ini ya pada test case reviewer nomor 6 sama test case editor nomor 7 dan juga 6 ini tidak mengganggu operasional secara major ya atau secara kritikal. Jadi mungkin ini akan bisa dilakukan pembenaran lagi pada project Laravel ini dan juga ya untuk sekarang masih bisa beroperasi dengan baik dan juga tidak ada seharusnya masih tidak mengganggu aktivitas pada project Laravel kelompok kami ini dan masih bisa berjalan sesuai dengan alurnya. Oke, lanjut pada subbab ketiga. Di sini langsung saya pindahkan ke Word. Yap. Kita pindah ke Word. Nah, analisis hasil uji. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengujian sistem, terdapat 60 test case yang telah dirancang dan diperoleh hasil sebagaimana dirangkum pada tabel ringkasan hasil pengujian sistem. Nah, berikut ini adalah tabel ringkasan hasil pengujian sistem ya. Total test case-nya ada sebanyak 60, test case pass atau test case yang sukses itu ada 57, test case yang gagal itu ada 3. Jadi yang editor 6,7 dan juga reviewer nomor 6. Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 95% test case berhasil dijalankan dengan status pass, menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditetapkan. Dari temukan kegagalan dengan tingkat keparahan kritis atau severity P1 yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat digunakan. 3 test case yang berstatus fail termasuk dalam kategori severity P2 atau major. Kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan teknis sistem seperti crash atau kegagalan proses, melainkan lebih kepada inkonsistensi logika bisnis, antara lain pengelolaan status naskah yang masih menggunakan nilai string bebas sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar modul. Oh, ada validasi peran atau role reviewer pada proses sign reviewer yang perlu diperketat lagi. Perbedaan interpretasi antara status major revision dan reject pada modul reviewer. Berdasarkan analisis hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Nusantara telah memenuhi kebutuhan fungsional sistem dan layak untuk digunakan dengan beberapa rekomendasi perbaikan pada aspek konsistensi logika bisnis atau meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang. Gitu. Baik, saya kira untuk saya kira untuk presentasi hasil pengujian saya sampai sini dahulu. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini saya Meterolang dengan NPI 1462-300-112. Saya melanjutkan presentasi terkait laporan fase 3. Ini saya akan lanjutkan di bab kelima, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari laporan ini berdasarkan hasil pengembangan aplikasi Nusantara Publish dapat simpulkan bahwa platform berhasil dikembangkan sebagai solusi software as a service untuk mendigitalkan proses penerbitan ilmiah secara end-to-end, mulai dari pengajuan naskah hingga distribusi dan pelacakan royalti. Arsitektur berbasis Laravel dengan pola model view controller terbukti efektif dalam membangun aplikasi yang terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan dengan pemisahan logika yang jelas antara data, tampilan, dan logika bisnis. Implementasi sistem multi-role untuk author, editor, reviewer, penerbit, dan admin memungkinkan setiap pengguna bekerja sesuai kewenangan masing-masing dengan akses yang terbatas dan aman. Sistem multi-tenant yang diterapkan memungkinkan platform melayani berbagai organisasi dan institusi dengan data yang terpisah hingga sesuai dengan kebutuhan penerbit akademik, universitas, dan komunitas peneliti. Workflow terintegrasi yang mencakup submission, tutorial, review, peer review, revision, final editing, design and layout, approval, publishing, hingga sales and royalties telah berhasil diimplementasikan dengan pencatatan status dan tanggal yang terstruktur. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.